Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lydia Nur Aini. Saya berasal dari Prodi Farmasi Reguler 2B dengan NIM D1A 220116. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fikih toharoh. Baiklah, kita mulai. Yang pertama ada pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Seperti yang sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi, an-nadhafatu itu artinya kebersihan atau bersih atau suci itu. Baik, selanjutnya toharoh menurut syariat Islam. Toharoh menurut syariat Islam ialah sesuatu kegiatan membersihkan dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Hukum toharoh. Hukum toharoh merupakan wajib bagi setiap mukallaf, laki-laki dan perempuan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi seperti berikut. Artinya, yang mempunyai arti, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sudah jelas dari sini ya teman-teman bahwa toharoh itu atau bersuci itu hukumnya wajib, apalagi ketika kita akan melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa. Itu sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu. Apalagi ibadah-ibadah yang bersucinya itu masuk ke dalam syarat sahnya. Berarti kita kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu, maka ibadah tersebut tidak sah. Baik, selanjutnya dalam Al-Quran juga telah diterapkan bahwasanya bertoharoh itu wajib, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa addan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa inna tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Baik, selanjutnya macam-macam toharoh. Yang pertama ada toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria, atau hal lainnya. Perlu Anda tahu bahwa sebelum melakukan toharoh hissiyah, orangnya harus lebih dahulu toharoh maknawiyah karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat syirik. Jadi, toharoh maknawiyah itu ialah toharoh dari segala penyakit hati. Dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria. Jadi, teman-teman,
sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan taharah hissiyah, maka alangkah lebih baiknya kita membersihkan hati kita terlebih dahulu. Gitu. Selanjutnya, taharah hissiyah. Sementara taharah hissiyah adalah bersuci secara jasmani. Kalau tadi taharah maknawiyah itu bersuci secara rohaninya, kalau hissiyah itu secara jasmaninya, atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, dari segala jenis kotoran maupun hadas, kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air, seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Selanjutnya, syarat wajib taharah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Yang kelima, masuknya waktu. Yang keenam, tidak tidur, tidak lupa. Yang kedelapan, ada air atau debu yang suci. Yang kesembilan, mampu melakukan taharah sesuai kemampuan. Jadi yang pertama, Islam. Taharah itu wajib bagi orang-orang Islam. Yang kedua, berakal. Ketiga, balik. Yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Jadi apabila kita sedang haid, maka tidak diwajibkan untuk taharah. Dan masuknya waktu. Tidak tidur, tidak lupa. Yang berarti kita dalam keadaan sadar. Yang kedelapan, ada air atau debu yang suci. Apabila tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan debu, yaitu dengan tayamum. Yang kesembilan, mampu melakukan taharah sesuai kemampuan. Alat taharah. Alat taharah itu bisa dengan air yang suci, terus debu yang suci, terus benda yang dapat menyerap kotoran. Debu yang suci itu maksudnya tempat waktu kita mengambil debu itu tidak ada kotoran hewan, terus bersih dari, pokoknya debu itu tuh pas kita ngambil debu itu tidak ada kotoran apapun di debu itu, maka debu itu dapat dikatakan suci. Terus benda yang dapat menyerap kotoran itu seperti kayu, tisu, atau batu. Batu pun harus yang bersudut 3, seperti segitiga gitu. Nah, sudutnya itu harus ada 3 baru bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh yang bulat, yang kotak, tidak boleh harus yang mempunyai 3 sudut. Gitu ya. Selanjutnya, jenis air untuk taharah. Jenis air untuk taharah itu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air salju, yang keenam air embun, yang ketujuh air telaga. Selanjutnya, macam-macam air. Macam-macam air itu ada 4. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Seperti air yang 7 yang tadi yang saya sebutkan, jenis-jenis air itu termasuk air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang bersih dan suci, yang dapat digunakan untuk bersuci. Terus yang kedua air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Karenanya, air bekas wudhu dan mandi besar disebut sebagai air mustakmal, karena keduanya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Jadi air mustakmal itu air ketika teman-teman wudhu atau teman-teman mandi besar. Nah, air bekas wudhu itu tadi sama teman-teman
diwadahin ke tempat diwadahin lagi ke tempat ember atau baskom. Nah, itu disebutnya air mustakmal. Apakah air mustakmal bisa digunakan untuk bersuci? Air mustakmal tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci karena air mustakmal sudah pernah digunakan untuk bersuci. Maka air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Jadi air mustakmal itu air bersih tapi tidak mensucikan gitu. Terus yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang telah terkena najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, rasa, atau rasa. 2 kulah itu siapa sih? 2 kulah itu adalah air yang tempatnya memenuhi ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Adalah 1/4 hasta atau memenuhi ukuran volume 216 liter. Jadi kalau misalkan kurang dari 216 liter, terus di dalamnya itu ada najis, maka air itu sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci atau sudah menjadi air mutanajis. Begitu. Terus selanjutnya air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Jadi air musyammas itu bisa dipakai untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh karena dia telah tersinari oleh matahari. Begitu. Hikmah toharoh. Dalam melaksanakan toharoh, terdapat hikmah di baliknya. Melansir pada halaman buku Pintar Muslim dan Muslimah yang ditulis oleh Rina Ulfatul Hasanah, berikut hikmah dari menjalankan toharoh. Yang pertama, mengajarkan sopan santun. Yang kedua, agar orang lain merasa nyaman di dekat kita. Yang ketiga, menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Yang keempat, menjaga kesehatan. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.